Baik, hari ini Masya Allah kita akan membahas mengenai leadership for Muslimah. Saya akan memulai tema kita pada hari ini, bagaimana menjadi seorang muslimah, pemimpin muslimah yang punya karakter yang kuat, karakter yang hebat. Saya akan mulai dengan membacakan ayat atau surah At-Taubah ayat ke-71 yang menjadi landasan kita bahwa laki-laki dan perempuan sejatinya saling tolong menolong satu sama lainnya. Mari kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71 yang menjadi landasan awal kita berbicara pada hari ini. Kata Allah, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan untuk berbuat yang benar, berbuat yang baik, dan melarang untuk melakukan yang salah. Saling tolong-menolong dalam mendirikan sholat, menunaikan zakat, saling tolong-menolong dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dalam surah At-Taubah ayat 71, teman-teman sekalian, yang menjadi permulaan perbincangan kita pada hari ini, kita tahu bahwa perempuan menolong laki-laki, laki-laki menolong perempuan untuk sama-sama menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Ada laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat di sisinya. Begitu pula ketika ada perempuan yang hebat, pasti ada laki-laki yang hebat di sisinya. Mari pada hari ini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana wanita-wanita hebat dari banyak sekali para sahabiah, para sahabat-sahabat wanita, para orang-orang salihah di zaman dulu. Ada beberapa yang mungkin kita bisa ambil sebagai contoh. Kita lihat leadership-nya, jiwa kepemimpinannya, pengaruhnya dalam agama ini. Pertama tentu saja saya akan membahas mengenai Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saking fansnya pada Siti Khadijah, anak saya yang kedua saya namakan Khadijah. Sikap beliau, kepemimpinannya beliau, pengaruh beliau begitu dahsyat sampai kita kenal Islam hari ini, salah satunya karena jasa dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau memeluk agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau janda, tapi beliau digelari sebagai wanita suci karena terjaganya perilakunya, terjaganya perbuatannya, terhormatnya gerak-geriknya. Sehingga walaupun janda digelari wanita suci dan semua orang respect, hormat karena wibawa dari seorang Siti Khadijah. Tidak hanya sekedar secara akhlak, tapi Siti Khadijah juga disegani karena beliau adalah orang yang terkenal dengan perniagaannya. Beliau sukses dalam bisnisnya, sehingga orang segan, hormat, berlomba-lomba ingin meminang beliau. Tapi beliau begitu terjaga, teman-teman sekalian. Siti Khadijah melancarkan bisnisnya, menjalankan bisnisnya. Beliau pintar, dengan kecerdasannya beliau membagi tugas, mendelegasikan orang-orang untuk membawa perdagangannya. Jadi pemimpin yang hebat itu bukan semuanya dilakukan sendiri. Pemimpin yang hebat itu salah satunya dia mampu membagi tugas kepada teman-temannya, sehingga semua pekerjaan berjalan dengan baik untuk mencapai satu tujuan. Begitu pula dengan Siti Khadijah. Beliau tahu bahwa nggak mungkin semuanya beliau kerjakan sendiri. Beliau membagi tugas-tugas, mendelegasikan orang-orang untuk membawa perdagangannya. Sampai salah satunya yang beliau tugaskan untuk membawa perdagangannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu belum menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad di usia 25 tahun membawa barang dagangan Siti Khadijah. Jadi Khadijah tetap mengatur perniagaan di Makkah, yang mengatur perniagaan seorang pemimpin, dan beliau mendelegasikan si fulan ke sana, si fulan ke sana, si fulan ke sana. Lihatlah betapa hebat kepemimpinan dari seorang Siti Khadijah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu memang lebih baik berada di rumah. Maknanya
perempuan kalau tidak ada urusan-urusan yang penting, tidak ada urusan-urusan yang sekiranya mengharuskan dia keluar, memang lebih baik di rumah. Tapi boleh keluar kalau memang urusan-urusan syar'i, menuntut ilmu, berdagang atau berniaga atau berusaha yang tidak menimbulkan fitnah, dan lain-lain. Dan Siti Khadijah tetap berada di kota Mekah dengan jiwa kepemimpinan beliau pada akhirnya mendelegasikan tugas-tugasnya. Ya, jadi Siti Khadijah seorang pedagang yang sukses, pedagang yang kaya raya. Dan beliau dengan kecerdasan yang sangat luar biasa, karena cerdas, beliau akhirnya menjadi wanita yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau patuh tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dengan kecerdasannya pula, beliau tahu bahwa harta yang beliau miliki ini harusnya digunakan untuk membantu dakwah sang suami, dakwah Rasulullah SAW. Jadi hartanya itu habis betul-betul untuk dakwah agar kita bisa mengenal Islam sampai hari ini. Beliau dengan kecerdasannya, ketika Rasulullah SAW lelah dalam berdakwah, Rasulullah sering kali mendapatkan cibiran, dikatakan orang gila, dikatakan pembohong. Manusia biasa Rasulullah juga pernah merasakan lelah. Rasulullah juga pernah merasakan beratnya dakwah ini. Tapi setiap kali pulang ke rumah, Siti Khadijah selalu menjadi penyemangat dan motivatornya. Jadi, ciri khas dari seorang pemimpin adalah berikutnya, dia mampu memotivasi, dia mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh teman-temannya. Siti Khadijah menjadi motivator untuk sang suami. Tenanglah suamiku. Ketika pertama kali Rasul mendapatkan wahyu ya di Gua Hiro dalam surah Al-Alaq 1-5, Rasul kan ketakutan karena melihat wujud malaikat Jibril. Pertamanya di Gua Hiro wujud malaikat Jibril ada manusia, tapi di perjalanan pulang wujud malaikat Jibril wujud yang asli. Jadi Rasulullah itu takut. Apa kata Siti Khadijah? Beliau mengatakan, tenanglah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan engkau. Engkau ini orang baik. Motivasinya muncul nih. Engkau ini orang baik, suka bantu orang lain. Engkau tidak pernah mengadakan permusuhan dengan orang lain, selalu bantu orang-orang miskin. Kemudian dicarikan solusinya. Apa kata Siti Khadijah? Ayo kita pergi ke Warokah bin Naufal, saudaranya Siti Khadijah, ahli kitab, untuk mendapatkan solusi dari apa yang sedang engkau alami. Sampai Warokah bin Naufal mengatakan, engkau adalah nabi terakhir. Seandainya aku masih hidup terus, aku pasti akan berada di sisimu. Seperti itu. Ya, jadi Siti Khadijah menunjukkan jiwa-jiwa leadership-nya, teman-teman sekalian. Bahwa perempuan tidak diam begitu saja, tapi dengan kecerdasannya, keimanannya, akhlaknya yang terjaga, beliau mampu memberikan kekuatan untuk Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi karakter-karakter itu juga harus kita miliki, teman-teman sekalian. Karakter yang menjaga diri, menjadi wanita suci, terhormat, terjaga. Karakter yang mana mampu mendelegasikan tugas-tugas sehingga tidak pusing sendirian. Tapi kita mampu memberikan amanah kepada teman-teman kita yang lainnya. Kemudian karakter motivasi, memberikan kata-kata penyemangat untuk teman-temannya, memberikan solusi dalam sebuah permasalahan. Itu karakter-karakter yang penting untuk kita miliki. Tidak hanya dalam berorganisasi, mungkin yang bergabung di sini sebagian besar teman-teman rohis atau teman-teman lainnya, tapi juga karakter kepemimpinan itu perlu ketika kita nanti berada di rumah, ketika kita menjadi seorang kakak, kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, atau menjadi seseorang yang berkontribusi untuk masyarakat. Karakter kepemimpinan itu harus dibangun dari sekarang. Kita belajar dari kisah Siti Khadijah. Berikutnya yang kedua, tak ada salahnya kita mengenal kisah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anhu. Saya juga mengidolakan Nusaybah ini sampai anak saya yang pertama namanya Maryam Nusaybah. Siapakah Nusaybah ini, sahabat sekalian? Nusaybah radhiyallahu anha. Kenapa dikatakan beliau punya kepemimpinan yang kuat? Salah satu lagi ciri dari karakter dari pemimpin, dia adalah berani. Berani kalau benar, berani mempertahankan kebenaran, berani membela keadilan, membela kebenaran. Itu karakter-karakter dari seorang pemimpin yang juga harus kita miliki. Kalau kata Rasul, kalau kita melihat kemaksiatan, maka pertama kita halau dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau nggak bisa, kita gagalkan maksiat itu dengan tangan kita, dengan lisan kita. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, dengan hati. Kita ingkari bahwa itu perbuatan mungkar, perbuatan nggak baik, dan itu selama-lamanya iman. Jadi karakter pemimpin berikutnya adalah dia punya keberanian untuk membela keadilan, membela kebenaran, berkata benar
Kalau memang benar, dia dukung kebenaran itu. Seperti Nusaybah binti Ka'ab. Ya, Nusaybah binti Ka'ab ini punya julukan juga. Namanya adalah Ummu Umara, ibunya para pemimpin. Dan beliau ini adalah wanita yang salah satu wanita yang pertama juga masuk Islam. Kalau wanita yang pertama kali betul-betul masuk Islam Siti Khadijah. Tapi kalau Nusaybah binti Ka'ab ini termasuk salah satu juga wanita-wanita yang pertama kali masuk Islam. Jadi beliau masuk Islam itu bersamaan dengan 74 para pemimpin Madinah, orang-orang Madinah di Baiat Aqobah yang kedua. Jadi Rasul belum pergi hijrah, belum pergi ke Madinah. Rasulullah masih di Mekah. Itu ada yang namanya Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2. Jadi ada orang-orang Madinah yang datang ketemu Rasul untuk menyatakan keislamannya. Nah, di saat 74 orang itu, 2 orang diantaranya wanita, 1 orang diantaranya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Jadi beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, Nusaybah binti Ka'ab. Orang masuk Islam itu karena kecerdasan, teman-teman sekalian. Karena mereka, selain karena hidayah dari Allah, karena dia cerdas, dia tahu. Kalau sekarang kita lihat para mu'alaf, dia tidak masuk Islam, kenapa? Karena cerdas. Kenapa? Karena dia banyak baca, banyak membandingkan, dia banyak bertanya sampai dia yakin dia masuk Islam. Jadi karakter pemimpin yang lainnya adalah cerdas. Bagaimana dia bisa bisa menjalankan tugasnya kalau tidak cerdas? Jadi butuh kecerdasan. Kembali kepada kisah Nusaybah binti Ka'ab, teman-teman sekalian, beliau masuk Islam pada peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Dan beliau punya anak namanya Abdullah dan Habib. Abdullah dan Habib ini dua-duanya gugur dalam medan peperangan dalam memerangi nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Jadi kenapa disebut sebagai ibunya para pemimpin? Karena anak-anaknya berjuang untuk membela Islam dan mati syahid. Kisah tentang Nusaybah binti Ka'ab ini terlihat dalam perang Uhud. Jadi beliau ini mengikuti peperangannya Rasulullah SAW, tapi tentu saja wanita itu biasanya menjadi orang yang menyediakan logistik, makanan, minuman, pengobatan, itu wanita. Tapi pada saat peristiwa Uhud, ini terjadi peristiwa yang mengakibatkan Rasulullah dalam keadaan bahaya. Pada saat itu umat Islam, teman-teman sekalian, itu berjumlah 1.000 orang dan musuh berjumlah 3.000 orang. Di tengah perjalanan, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang bilang, ngapain kalian berperang kepada membela agama Allah? Untuk apa? Jadi 300 orang ini gak jadi perang gara-gara mendengar kata-kata munafik. Jadi hati-hati ya teman-teman sekalian, di antara kita ini, orang munafik itu apa sih? Sama, sholatnya bareng sama kita, sama, mungkin pakaiannya sama kita, kegiatan aktivitasnya sama, tapi dia duri dalam daging, musuh dalam selimut, dia menghancurkan dari dalam. Itu orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan, untuk apa kalian perang? Jadi 300 orang itu pulang. Tinggal 700 orang yang melawan 3.000 pasukan musuh. Dan Rasul sudah mewanti-wanti, nanti kalian sebagian ada di Bukit Pemanah, jangan turun apapun yang terjadi. Kita kalah, kita menang, jangan turun, tugas kalian memanah. Tapi ketika saat perang, hampir saja umat Islam menang. Dan umat Islam melihat, wah ada harta rampasan perang. Jadi yang di Bukit Pemanah ini turun, teman-teman sekalian. Mereka nggak dengar nasihat Rasul, turun untuk mengambil harta rampasan perang itu. Sampai akhirnya musuh menyerang mereka dari belakang. Jadi keadaan umat Islam kacau balau, banyak mati syahid para sahabat-sahabat Rasul penghafal Quran. Dan Rasul sendiri dalam keadaan bahaya. Yang nyaris dalam keadaan yang mereka bisa membunuh Rasulullah. Maka Nusaybah, seorang wanita hebat ini pemberani, pemimpin, wanita leadership itu dia punya karakter berani, tadi saya katakan di awal. Beliau lihat bahwa Rasulullah dalam keadaan bahaya dan sahabat-sahabat muslim lainnya dalam keadaan terluka parah. Apa yang beliau lakukan? Turun ke medan perang, seorang wanita. Turun ke medan perang, gak ada rasa takut, mujahidah. Beliau pejuang. Karena rasa cintanya kepada Rasul, beliau lihat pasukan kanan kiri umat Islam sudah pada terluka, maka beliau yang menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Beliau nggak mau Rasul terluka, jadi beliau yang melindungi seorang perempuan ini, melindungi kekasihnya, melindungi Rasulullah SAW. Nusaybah yang tadinya cuman penyedia obat-obatan, makanan, minuman, langsung ambil pedang, langsung ambil perisai, langsung turun ke medan perang dan melindungi Rasulullah dan menjadi tameng. Jadi orang kalau mau kena kepada Rasulullah, nggak kena kepada Rasulullah karena ada Nusaybah binti Ka'ab yang sebagai tameng untuk melindungi Rasul dari panah musuh. Dampaknya apa? Nusaybah ini memiliki banyak sekali luka-luka ketika peperangan tersebut, sampai beliau tak sadarkan diri.
Sampai Rasul melihat perjuangan Nusaybah dengan mata kepala Rasul, bagaimana seorang wanita ini begitu beraninya membela orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah SAW. Ketika itu Nusaybah pingsan, sampai kemudian bangun. Kata pertama apa sahabat sekalian ketika beliau bangun? Ketika beliau bangun dari pingsannya dengan luka yang sangat banyak, maka beliau mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Apakah Rasul selamat? Seorang pemimpin memikirkan sesuatu untuk agama ini, pemimpin muslimah ya, kalau kita mau jadi seorang pemimpin muslimah, dia berpikir untuk agama ini, dia berpikir untuk umat ini. Sebagaimana Nusaybah binti Ka'ab, Rasulullah harus selamat, karena kalau Rasulullah nggak selamat, bagaimana dengan keadaan umat ini? Jadi Nusaybah tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan Rasulullah SAW, dan dia katakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Dan Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha tidak hanya perang Uhud, tapi juga beliau ikut perang Hunain, perang Yamama, perang Khaybar, perjanjian Hudaybiyah, dan beliau terlibat dalam semua aktivitas-aktivitas Rasulullah SAW. Aktivitas-aktivitas kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang, terlibat dalam aktivitas-aktivitas kebaikan, aktivitas-aktivitas perjuangan. Ya, itu yang dilakukan oleh Nusaybah binti Ka'ab.